so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Abdulina dan saya Miftah Zulfa. Di sini kami akan mengerjakan tugas yang selanjutnya, yaitu fikih. Kami akan menjelaskan tentang mutahhirah mutlaqah dan dzikrah lilwaqti. Mutahhirah mutlaqah adalah seorang wanita yang sudah mengalami haid dan suci, lalu dia terjangkit atau terkena istihadah dan darah yang keluar satu warna, akan tetapi dia tidak memenuhi syarat tamyiz dan dia lupa kebiasaan haidnya dan berapa hari lamanya. Hukumnya wajib berikhtiar atau berhati-hati sehingga dalam beberapa hal dihukumi seperti wanita haid dan dihukumi seperti wanita suci. Perinciannya adalah sebagai berikut. Hal yang diharamkan bagi wanita haid yaitu ada 6. 1. Berhubungan badan dan bersenang-senang antara pusar dan lutut, membaca Al-Quran kecuali ketika sholat, menyentuh mushaf dan membawa mushaf, menetap dalam masjid, dan yang terakhir melewati masjid jika khawatir mengotori masjid. Diperbolehkan baginya 5 hal sebagaimana wanita suci. 1. Sholat fardu dan sholat sunnah. 2. Tawaf. 3. Puasa fardu dan sunnah. 4. Talak. 5. Mandi dengan niat istihadah. Mengapa dia dihukumi seperti wanita haid dan juga dihukumi seperti wanita suci dalam beberapa hal? Karena dalam hari-harinya yang keluar darah, sebagaimana ada kemungkinan dia dalam keadaan haid, juga ada dalam kemungkinan dia dalam keadaan suci. Sedangkan kita sama sekali tidak bisa menentukan yang mana darah haid dan yang mana istihadah. Sehingga cara satu-satunya adalah dengan mengambil tindakan ikhtiar atau berhati-hati. Bagaimana hukum sholat wanita istihadah mutahhirah mutlaqah? Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa mutahhirah mutlaqah dihukumi seperti wanita suci dalam melaksanakan kewajiban sholat fardu. Akan tetapi dia wajib mandi besar. Setelah masuknya waktu sholat, setiap kali akan menunaikan sholat fardu. Lalu dia sholat dengan mandi tersebut tanpa harus melakukan wudhu dan setelahnya. Dan hukumnya sholatnya sah, tidak perlu lagi digodok. Apakah setelah mandi harus langsung sholat? Tidak harus. Tapi jika dia tidak langsung menunaikan sholat setelah mandi, dia wajib berwudu dengan cara wudunya wanita istihadah. Bagaimana hukum puasa wanita istihadah mutahhirah mutlaqah? Apabila dia istihadah bertepatan dengan bulan Ramadan, maka wajib baginya berpuasa Ramadan sebulan penuh. Kemudian dia berpuasa sebulan penuh lagi di bulan lainnya dan ditambah 6 hari setelahnya. Mengapa harus puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian puasa lagi sebulan penuh pada bulan lainnya, dan masih ditambah 6 hari lagi? Ya, karena adanya kemungkinan dari hari pertama bulan puasa, misalnya dia haid di siang hari, sampai hari ke-16 adalah sebagian dari masa haidnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam sebulan yang sudah pasti sah. Sehingga bisa disimpulkan dalam sebulan penuh pasti sah. Puasanya adalah 14 hari jika jumlahnya hari bulan Ramadan 30 hari, atau jika jumlah bulan Ramadan 29 hari, berarti yang sudah pasti sah puasanya adalah 13 hari. Kemudian dia berpuasa lagi sebulan penuh dalam bulan lainnya selama 30 hari. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa yang sudah pasti sah puasanya adalah 14 atau 13 hari. Totalnya menjadi 14 tambah 14 sama dengan 28 hari, atau 13 ditambah 14 sama dengan 22 hari.
Dengan demikian berarti dia masih ada 2 hari hutang puasanya yang belum terbayarkan. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang mutahhirah mutlaqah. Kurang lebihnya mohon maaf dan diganti ke mutahhiratul jannah. Di sini saya akan menjelaskan tentang dhikrul waqti. Dhikrul waqti adalah seorang wanita yang sudah pernah mengalami haid dan darah yang keluar satu warna atau 2 warna, akan tetapi tidak memiliki syarat tamyiz. Dia ingat kapan haidnya dimulai, tapi lupa berapa hari lama haidnya. Misalnya, seorang wanita mengatakan, saya ingat haidku dimulai dari awal bulan, tapi saya lupa berapa hari lamanya. Hukumnya, yang pertama, di hari-hari yang diyakini haid, dia dihukumi seperti wanita haid. Yang kedua, di hari-hari yang diyakini suci, dia dihukumi seperti wanita suci. Yang ketiga, di hari-hari yang ada kemungkinan haid, suci dan berhentinya darah haid, dia dihukumi seperti wanita istihadah mutahhirah mutlaqah. Keterangan A. Seorang wanita yang mengatakan bahwa ingat haidnya dimulai awal bulan, akan tetapi dia lupa berapa jumlah hari haidnya. Maka hari pertama adalah haidnya secara pasti. Setelah lewat sehari semalam, dia wajib mandi besar. Setiap akan melakukan sholat 5 waktu sampai tanggal 15, karena dari tanggal 2 sampai 15 merupakan hari-hari yang ada kemungkinan haid. Kemungkinan haid suci dan berhentinya darah haid. Setelah itu di hari tanggal 16 dia hanya wajib berwudu saja. Setiap akan sholat fardu sampai akhir bulan, karena tanggal 16 sampai 30 adalah hari-hari sucinya secara pasti. Yang ke B, seorang wanita yang mengatakan bahwa dia ingat akhir bulan adalah akhir masa haidnya, akan tetapi dia lupa berapa jumlah harinya. Maka pada tanggal 30 adalah masa haidnya secara pasti. Tanggal 16 sampai 29 adalah hari-hari yang ada kemungkinan haid dan suci. Cukup baginya untuk berwudu saja setiap akan sholat, karena sudah jelas sama sucinya adalah akhir bulan tanggal 30, sehingga dia hanya mandi besar pada akhir bulan saja. Tanggal 1 sampai 15 adalah masa sucinya secara pasti, dan dia cukup berwudu saja sebelum menunaikan sholat. Cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.